Kebijaksanaan Jaka Tingkir bagian 19. Kau pun perampok ganas, kurang ajar. Laki-laki tiada guna, bisanya hanya menghina kaum wanita. Lalu gadis itu menangis lagi. Ki Wila yang baru datang mengikat getek dengan pohon, mendengar itu semua lalu berkata dengan suara berirama. Teja-teja sulaksana tejanya perawanan manis. Ucapannya betul semua Ki Wuragil memang tukmis. Batuk kelimis, hidung belang. Tidak seperti aku, Ki Wila perkasa. Barulah patut disebut satria. Stop. Stop. Kau bajul buntung. Ki Wuragil memaki-maki sambil mengamankan tinjunya. Menyaksikan sikap dua orang penuh kelakar itu, si gadis menjadi heran dan mulailah ia memandang ke arah sungai, ke arah getek, lalu berpaling kepada Mas Manca yang basah kuyup dan menundukkan muka. Teringatlah ia dan seketika ia bergemetaran. Kebetulan pada detik itu Mas Manca juga mengangkat muka. Dua pasang mata bertemu dan gadis itu menjadi makin gugup lagi. Alangkah bedanya wajah pemuda di depannya ini sekarang. Tadi pada saat ia sadar dari pingsannya, ia melihat pemuda itu memandangnya seperti mempunyai maksud yang tidak baik. Akan tetapi baru sekarang, di antara cahaya senja yang diterangi oleh api unggun, nampaklah wajah yang tampan, sikap yang halus dan sinar mata yang demikian jujur dan bersih. Apa yang terjadi? Di mana aku berada? Gadis itu bertanya gagap. Karena Mas Manca masih tertegun tak dapat menjawab, terpikat oleh segala keindahan di depan matanya itu, Ki Wuragil menjawab. Bocah ayu, kau salah duga. Kami bukan perampok, malah tadi kami melihat kau melempar diri ke dalam sungai. Kalau tidak ada kami, kau tentu sudah berada di perut bajul buntung. Untung ada aku yang menghantami buaya-buaya itu dengan dayung. Dayungku patah, kutendang, kupukul buaya-buaya itu. Ki Wuragil kumat wataknya bermain-main dan ia mencak-mencak memukul menendang untuk menjelaskan bagaimana ia mengusir para binatang buas untuk menolong gadis itu. Dan, Ki Wila tak mau ketinggalan. Setelah datang dekat buaya yang paling besar, entah embahnya barangkali mau menggigitmu, kupiting dia. Begini. Dan dia memiting leher Ki Wuragil. Tentu saja pamannya marah, lalu menggigit lengan keponakannya itu sampai Ki Wila menjerit-jerit kesakitan. Wadah didah. Kok ada orang menggigit? Kan aku ini embahnya buaya. Jawab Ki Wuragil melotot. Sudah jangan main-main. Bocah ayu, ketahuilah, sesungguhnya ketika melihat kau meloncat ke dalam air dan dikejar buaya, anakku Mas Manca inilah yang terjun ke dalam air dan menolongmu. Kalau tidak ada dia, tentu kau sudah mati sekarang. Dan sebagai terima kasihmu, kau malah tampar pipinya. Gadis itu memandang Mas Manca dengan mata terbelalak, sepasang mata bintang yang amat jeli, kemudian sepasang mata itu menitikkan air mata. Ia menutupkan kedua tangan ke depan mukanya lalu menangis lagi, terisak-isak. Aduh, Raden. Raden, mengapa kau menolongku, mengapa tidak kau biarkan mati dan terbebas dari penderitaan dan penghinaan? Waduh, eman-eman, sayang, muda remaja cantik jelita kok dibiarkan mati. Kata Ki Wuragil sedangkan Ki Wila hanya menggelengkan kepalanya karena terharu dan ikut sedih melihat sikap gadis itu. Mas Manca berkata lirih. Nona ini siapakah, mengapa pula mengambil keputusan nekat? Makin menjadi isak tangis itu mendengar suara Mas Manca yang penuh kesabaran dan halus itu. Biarkan aku mati, bisiknya. Mati atau hidup adalah hak Tuhan yang menentukan, Nona. Segala macam rintangan hidup pasti dapat kita atasi dengan berkah Tuhan. Apakah gerangan yang menyusahkan hatimu? Katakanlah dan aku berjanji akan menolongmu terbebas dari kesulitan itu. Gadis itu menurunkan tangannya dan dengan musah basah air mata ia memandang wajah Mas Manca. Kemudian ia menjatuhkan diri berlutut dan menyembah. Ampunkan hambamu ini, Raden. Kau begitu mulia dan aku telah berlaku kurang ajar sekali. Maafkan, kukira kalian semua ini, kukira anggota perampok-perampok jahanam itu. Dengan hati gemetar Mas Manca menyentuh pundak gadis itu, menyuruhnya bangun. Duduklah baik-baik dekat api unggu supaya hangat badanmu, dan ceritakanlah yang jelas. Mereka duduk mengelilingi api unggun, Mas Manca, Ki Wuragil, Ki Wila dan gadis itu. Sekarang dia tidak menangis lagi dan sebelum bicara, kedua lengannya yang berkulit halus itu membereskan rambutnya yang tadinya riap-riapan, hitam halus dan panjang sekali.
Bukan main manisnya sikap ini, duduk dengan kedua tangan di atas, di belakang kepala menyanggul rambut. Mas Manca sampai melongo dan diam-diam Ki Wuragil dan Ki Wila saling senyum melirik ke arah Mas Manca yang sedang terpesona itu. Setelah selesai menyanggul rambutnya secara sederhana, gadis itu memangku kedua tangan lalu bercerita. Suaranya halus merdu, akan tetapi bahasanya jelas menunjukkan bahwa dia adalah seorang gadis dusun yang amat sederhana. Justru keadaannya yang serba sederhana inilah yang membetot-betot jantung Mas Manca, karena kesederhanaan itu menonjolkan kecantikan aseli. Gadis itu bercerita bahwa dia bernama Srianti, seorang penduduk desa Pakis yang diserbu oleh segerombolan perampok yang sudah terkenal sejak lama mengganas di sekitar tempat itu. Ayahnya yang sudah duda terbunuh dalam perlawanannya menghadapi para perampok. Srianti sendiri lalu diculik, diseret-seret oleh kepala perampok dan dibawa ke sarangnya di dalam hutan tak jauh dari Kedung Srengenge, yaitu nama kedung di sungai itu. Lalu, bagaimana kau bisa lari sampai ke sini? Tanya Mas Manca, penuh kasihan mendengarkan penuturan si jelita. Mereka berpesta pora, bersenang-senang merayakan hasil perampokan mereka, perampok-perampok jahanam itu. Dalam kesempatan itu, saya dapat menyelinap pergi, lalu saya berlari tanpa tujuan. Akhirnya saya sampai di tepi Bengawan dan karena takut tertawan kembali, saya lalu. Gadis itu menangis lagi. Sudahlah, Srianti. Jangan kau takut. Biarkan mereka datang, manusia-manusia iblis itu. Aku akan melindungi, kata Mas Manca. Pada saat itu, Jaka Tingkir datang membawa setangkai pisang yang sudah masak. Jaka Tingkir tersenyum girang melihat gadis itu kini sudah mau duduk di dekat api unggun dan nampaknya sedang bercakap-cakap dengan Mas Manca. Manis dan cocok menjadi pasangan Mas Manca, pikirnya sambil meletakkan pisang lalu ia sendiri duduk di dekat api. Srianti memandang Jaka Tingkir dengan sinar mata terheran-heran dan sinar mata kekaguman tidak tersembunyi dari pandang matanya. Diam-diam Mas Manca merasa tertusuk hatinya menyaksikan sikap gadis ini yang menatap Jaka Tingkir dengan bengong. Srianti, dia ini adalah kakakku, Bagus Kerbet atau Jaka Tingkir. Sebetulnya karena jasa dia inilah maka kau dan aku masih hidup. Ketika aku menolongmu, banyak buaya menyerang dan kalau tidak ada Kang Mas Jaka Tingkir yang mengusir buaya-buaya itu, entah apa akan jadinya dengan diri kita. Hus, Dimas Manca, kaulah yang berjasa terhadap dia, bukan aku, kata Jaka Tingkir tersenyum lalu ia menoleh kepada gadis itu. Namamu Srianti. Bagus benar namamu, cocok dengan orangnya. Srianti menjadi merah mukanya, hatinya berdebar mendengar pujian ini keluar dari mulut satria yang tampan dan gagah itu. Ia lalu memberi hormat dan berkata lirih. Saya haturkan banyak terima kasih kepadamu. Biarlah hutang nyawa ini apabila saya tidak dapat membalasnya, Hyang Agung yang akan membalas kepadamu dengan berkah yang berlimpahan. Jaka Tingkir tersenyum dan melirik nakal ke arah Mas Manca yang hanya menundukkan mukanya. Kepada dialah kau harus berterima kasih, manis. Bukan kepadaku. Kenapakah kau ini bocah ayu masih muda belia sudah bosan hidup? Ki Wuragil lalu mengulangi cerita Srianti tentang perampokan-perampokan yang ganas itu. Berdiri alis mata Jaka Tingkir ketika ia mendengar tentang kejahatan itu. Kurang ajar benar, kita harus basmi perampok-perampok itu, agar jangan menyusahkan rakyat di sekitar sini. Srianti, tahukah kau siapa kepala perampok itu? Pernah di dusun dia menyombongkan diri dan mengaku bernama Bajul Sengoro, Raden. Jaka Tingkir serentak melompat berdiri. Bajul Sengoro, si keparat? Di mana-mana dia mengacau. Mas Manca, Ki Wuragil, dan Ki Wila terheran melihat Jaka Tingkir marah-marah mendengar nama ini. Mas Manca bertanya. Apakah kau sudah mengenal dia, Kakang Mas Jaka Tingkir? Dengan kemarahan tertahan Jaka Tingkir lalu bercerita tentang Sasono dan Wati di dusun Depok Sari yang menjadi korban keganasan Bajul Sengoro dan Dadung Awuk. Aku sudah berhasil menyingkirkan si Dadung Awuk dari muka bumi, akan tetapi Bajul Sengoro masih berkeliaran di sini. Biarlah kita tunggu dia dan gerombolannya datang mengejar Srianti, kalau mereka tidak datang kita yang akan mencarinya. Babo-babo. Ki Wila bangun berdiri dan petentang-petenteng, membusungkan dada dan bertolak pinggang berlagak. Si jahanam Bajul Sengoro, kesinilah kalau kau ingin pecah dadamu oleh Ki Wila, jago dari Banyu Biru. Melihat lagak Ki Wila, Ki Wuragil lalu menyelinap di belakang Ki Wila, menepuk-nepuk paha sendiri seperti lagak jago lalu berkeruyuk. Kukuruyuk. Ki Wila kaget dan membalik.
Apa-apaan ini, tegurnya. Kau bilang menjadi jago Banyu Biru.